Lalu apa kata Nabi? Hai orang Arab, bukankah cara kamu yang meminta kepadaku dengan cara yang kasar dan tidak sopan seperti itu dapat menyebabkan aku tidak akan memberikan apa yang kamu minta? Lalu apa kata orang Badui ini? Tidak, saya tidak percaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan ke hadirat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita senantiasa memupuk, menjaga, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di mana kitab ini mayoritas membahas tentang karakteristik fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mata Rasulullah, bagaimana bulu dada Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anggota tubuh yang lain banyak dibahas di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Dan juga di dalamnya dibahas tentang karakteristik akhlak Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Saya mengutip satu topik bahasan di dalam bab pertama pada hadis yang ke-6. Hadis ini cukup panjang. Saya kutip satu potongan topik bahasan di dalam hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi sadra. Ajwadun nasi sadra. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki hati yang paling pemurah di antara semua manusia. Artinya apa? Sifat pemurah ini adalah sifat yang bisa dicapai dengan cara melatih diri, dengan cara berupaya, berusaha untuk kita menjadi orang yang murah hati dan lapang dada. Nah, ada sifat pemurah, murah hati dan lapang dada yang tabi'i. Itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i dalam arti memiliki sifat murah hati yang tanpa hasil berusaha, tanpa melatih diri. Tetapi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki karakter murah hati dan lapang dada. Itu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi sebagian yang lain, sifat murah hati ini perlu melatih diri, perlu berusaha, berupaya agar kita menjadi orang yang memiliki sifat murah hati dan lapang dada.
Makanya hikmah dari syariat ini mewajibkan, menganjurkan zakat dan sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu hikmahnya agar kita terhindar dari sifat kikir, sifat pelit, bakhil, dan hubbud dunia, terlalu amat cinta dengan dunia. Dan juga orang yang senantiasa melatih diri agar menjadi orang yang murah hati dan lapang dada, bisa berhias diri dengan sifat pemurah itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika datang orang Badui, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman. Dia jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari keramaian kota Madinah. Dia datang hendak menemui Nabi. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sorban yang bahannya terbuat dari bahan yang berasal dari negara Yaman, bahannya sedikit kasar. Dan kemudian orang Badui ini datang kepada Nabi, dia menarik sorban Rasulullah dengan sedikit kasar sambil berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillah la min mali abika wala ummik." Wahai Muhammad, berikan aku harta yang Allah berikan kepadamu, bukan harta warisan bapak atau ibumu. Artinya apa? Orang ini meminta kepada Nabi dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang kasar. Lalu apa kata Nabi? Hai orang Arab, bukankah cara kamu yang meminta kepadaku dengan cara yang kasar dan tidak sopan seperti itu dapat menyebabkan aku tidak akan memberikan apa yang kamu minta? Lalu apa kata orang Badui ini? Tidak, saya tidak percaya kamu tidak akan memberikan apa yang aku minta. Karena aku tahu kamu adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi kamu adalah orang yang selalu membalas keburukan dengan kenikmatan-kenikmatan. Ini sejalan dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan berperilaku baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik tidak mesti hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, bahkan kepada orang yang berbuat jahat dan kasar kepada kita, kita harus berakhlak yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, mengambil sesuatu untuk diberikan kepada orang Badui ini. Setelah diambil diberikan kepada orang ini, setelah diberikan, Nabi bertanya, apakah sudah cukup pemberianku? Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah orang ini meminta dengan cara yang kasar dan tidak sopan kepada Rasulullah, manusia terbaik. Masih ditanya oleh Rasul, apakah sudah cukup? Orang Badui ini menjawab, tidak, ini terlalu sedikit pemberian kamu kepadaku, ambil lagi. Akhirnya Rasul masuk lagi, diberikan lagi, masuk lagi, sampai orang ini merasa puas dengan pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah puas, Rasul berkata kepada orang Badui ini, wahai orang Arab, cara kamu meminta kepadaku dengan cara yang tidak sopan dan kasar seperti itu menyebabkan para sahabat-sahabat saya yang menyaksikan kejadian ini, menyaksikan kelakuan kamu kepadaku ini, mereka sakit hati, mereka kecewa. Memang pada saat itu ada sebagian sahabat yang hendak memukul orang ini, bahkan hendak membunuh orang ini, tapi Nabi larang. Sekarang kata Nabi, berikan sebagian yang aku berikan kepadamu itu kepada sahabat-sahabatku yang melihat kejadian ini. Labbaik, siap. Akhirnya orang ini pergi memberikan sebagian kepada para sahabat. Kemudian dia berkata, sebelum dia pulang, dia berkata, dahulu tidak ada orang yang paling aku benci selain orang ini, yakni Nabi Muhammad. Dan tidak ada kota yang paling aku benci selain kota ini, yakni kota Madinah. Sekarang tidak ada orang yang paling aku cintai selain orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kota yang paling aku cintai selain kota ini, yakni kota Madinah. Dia pergi,
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampiri para sahabat dan berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, perumpamaan orang Baduy tadi denganku, dia diibaratkan dengan seekor unta yang ditinggalkan oleh majikannya. Unta itu kelaparan, dia marah, dia mengamuk membahayakan orang di sekitar unta itu. Ada orang yang datang hendak memberikan makanan agar unta itu reda amarahnya, tetapi amarah unta itu semakin menjadi, dia semakin mengamuk dan membahayakan orang lain. Kemudian datang sang pemilik unta, dia membawakan makanan, unta pun mengenali wajah majikannya, diberikan makanan dan amarah pun reda. Semua orang yang di sekitar unta itu pun selamat. Sama dengan orang Baduy ini. Orang Baduy ini orang Muslim, tetapi memang karakternya yang kasar, keras. Kemudian apakah orang yang keras memang wataknya bawaan lahir seperti ini, terus kita bantai dia? Tidak, kata Nabi. Biarkan saya jinakkan orang ini, sebagaimana sang pemilik onta tadi menjinakkan ontanya. Dengan demikian kita pun selamat dari menyakiti orang lain, tidak memukul bahkan membunuh orang lain. Dan boleh jadi bila kita membunuh orang ini, dia akan masuk neraka. Sebab apa? Dia telah kurang ajar kepada Rasulullah, dia menyakiti Rasul, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi dengan cara yang tidak sopan. Tentu berbeda orang yang menyakiti Rasulullah dengan menyakiti orang selain Rasulullah. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan Allah menjanjikan kepada mereka azab yang pedih. Subhanallah. Inilah sifat pemurah hati Rasulullah dan lapang dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, beliau amat pemurah bila ada pada bulan Ramadan. Ini kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memiliki sifat pemurah yang tabi'i, tanpa berusaha. Beliau memang memiliki sifat pemurah, tetapi terlebih lagi amat pemurah ketika datang bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, ibarat angin berhembus. Demikian sifat pemurah Rasulullah ketika berada di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, setelah peperangan Hunain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian harta rampasan perang yang begitu melimpah, begitu banyak. Itu yang menjadi hak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bagikan kepada para sahabat. Begitu banyak yang dibagikan oleh Rasulullah kepada setiap individu yang ikut peperangan pada saat itu. Padahal itu hak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang dibagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yaitu kambing sebanyak di antara dua gunung. Jadi ada dua gunung, di antara dua gunung itu dipenuhi dengan kambing. Sebanyak itu oleh Rasulullah dibagikan kepada setiap individu yang ikut peperangan pada saat peperangan Hunain. Subhanallah, para sahabat takjub. Mereka bertanya-tanya kepada Nabi, benarkah Rasul, ini bagian kami sebanyak ini? Benar, silakan dibawa pulang. Akhirnya para sahabat pun pulang. Setibanya di kampung halamannya, mereka bercerita kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, orang-orang sekitarnya, saya baru saja datang berjumpa dengan orang yang paling tidak takut fakir, tidak takut miskin. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betapa tidak, setiap orang dibagikan oleh Rasulullah kambing sebanyak di antara dua gunung. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sekarang ini, jangankan sedekah yang sunnah, yang wajib saja kita sangat berat untuk mengeluarkannya. Bagaimana ketika misalnya orang memiliki harta sebesar nisab emas sekitar 85 gram, kita harus mengeluarkannya 2,5 gram, 2,5% dari harta yang kita miliki. Bagaimana mungkin kalau hanya 100 juta kita miliki, hanya 2.500.000 rupiah
kita keluarkan zakatnya. Bagaimana jika 10 miliar, bermiliar-miliar, bahkan triliunan kita miliki? Tentu kalau bukan hati yang disinari dengan cahaya keimanan dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah untuk mengeluarkan harta begitu banyaknya, walaupun itu wajib, apalagi yang sunnah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita dianjurkan untuk melatih diri dari hal yang paling kecil. Kita memberikan sesuatu dimulai dari hal yang paling kecil. Kita biasakan sehingga pada saat kita sudah semestinya memberikan sesuatu yang besar, yang wajib, apalagi yang sunnah, tidak berat lagi kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dengan banyak melatih diri sehingga kita terhindar dari sifat bakhil, kikir, dan hubbud dunia, terlalu amat cinta dengan dunia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في لومجان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في ملام، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. Ayo, kembali ke masjid.